Setiap saat kita ucapkan salam warga kerajaan, hati ini selalu bertanya, apakah warga kerajaan itu hanya slogan belaka? Tapi warga kerajaan itu ada pengertian, ya. Kita tahu, ya. Kita tahu bahwa status kita, ya, sebagai warga kerajaan itu apa? Ya, dalam kerajaan kita sebagai apa? Ya, jadi cuma bukan slogan Shalom warga kerajaan Allah, tapi kita tahu status kita sebagai warga kerajaan Allah. Mungkin kita yang pernah mengikuti kongres, ada kongres tentang kepemimpinan kerajaan, budaya kerajaan, ada banyak tentang legasi, ya, kepemimpinan kerajaan, budaya kerajaan. Tapi yang saya mau bicara tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga kerajaan. Nah, definisi dari kerajaan itu sendiri suatu bentuk pemerintahan yang kekal, di mana Allah menjadi pusat dari segala sesuatu. Ya, jadi pemerintahan yang kekal dan di mana Allah itu menjadi pusat, ya, dari segala sesuatu. Jadi dia berkuasa, ya, Allah itu berkuasa. Nah, dalam Galatia 5 ayat 4 ayat 7 dikatakan bahwa kita ahli waris kerajaan. Jadi kita bukan lagi budak. Dulu kita belum bertobat, kita budak, tapi waktu kita menerima Dia, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, firman Tuhan yang katakan bahwa kita ahli waris kerajaan Allah. Dulu kita diperbudak oleh dosa, tapi sekarang kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bersyukur bahwa kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, saya mau kasih satu gambaran saja, contoh kerajaan yang ada di dunia yang terbesar, kerajaan Inggris. Nah, kerajaan Inggris itu dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Nah, dalam pemerintahan itu ada undang-undang, ada peraturan-peraturan. Nah, undang-undang boleh berubah, boleh dibuat perubahan-perubahan, tapi undang-undang kerajaan surga, yaitu firman Allah, tidak bisa dirubah oleh apapun. Karena undang-undang kerajaan Allah atau firman Allah ini ditulis oleh Roh Kudus sendiri, yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah oleh apapun. Kalau dunia ini boleh revisi undang-undang segala macam, tapi untuk kerajaan surga firman Allah tidak bisa dirubah oleh apapun, karena firman Allah dari kekal sampai kekal, dan kebenaran itu tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Amen. Ya, amin. Amin. Nah, kalau saya baca tentang bagaimana kerajaan Inggris, ya, bagaimana orang-orang status. Tadi saya belum bilang status kita sebagai duta, kita sebagai duta-duta kerajaan, tapi status kita sebagai putri mahkota kerajaan. Ya, tadi karena ahli waris, maka kita status kita menjadi putri mahkota kerajaan. Nah, putri mahkota kerajaan Inggris, mereka hidup dalam aturan-aturan pemerintahan Inggris, aturan-aturan kerajaan, ya, yang harus mereka taati, yang harus mereka ikuti. Ya, kalau saya baca ceritanya itu luar biasa. Ya, mereka harus tunduk kepada ratu atau raja itu. Ya, mereka harus memberi hormat kepada ratu atau raja di waktu dia berjalan, dan mereka harus beri penghormatan. Penghormatan itu pun ada aturannya. Kalau laki-laki sebatas leher, kalau yang perempuan mungkin begini, kalau laki-laki mungkin tunduknya lebih. Jadi saya lihat, saya waktu renungkan demikian dengan kita. Kita harus menghormati raja kita. Ya, kalau dunia saja bisa menghormati ratu mereka, raja mereka. Nah, kita punya raja di atas segala raja, kita harus menghormatinya. Ya, mungkin dengan tindakan mereka, perbuatan kita, tapi waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam ibadah kepada Tuhan, kita harus menghormati raja kita dengan pujian kita, penyembahan kita, bukan biasa-biasa, tapi harus dengan ketulusan, dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya,
Kan ratu, raja, dia berjalan di depan dan semua harus mengikuti dari belakang. Ya, tidak ada barisan harus maju-maju depan, anak putra-putra mahkota harus di depan dan ratunya tidak. Ratu harus di depan dan putra-putra mahkotanya harus ikut dari belakang. Nah, demikian dengan kita. Kita harus melihat, memandang kepada raja kita. Ya, karena kita putra dan putri mahkota, kita harus mendengar apa yang ratu katakan, apa yang ratu lakukan. Demikian dengan kerajaan surga. Ya, aturan kerajaan surga, aturan kerajaan Inggris itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, cara makannya, cara berpakaiannya, cara duduknya, cara berdiri pun diatur oleh kerajaan. Nah, luar biasa. Kita pun demikian. Dalam kerajaan Allah kita tidak hanya menjadi orang-orang yang biasa. Kita diatur, dituntun oleh firman Allah. Kita dipagari oleh firman Allah. Kita tidak bisa sembarangan. Ya, seperti kerajaan Inggris. Kalau saya baca, mereka tidak boleh berpolitik. Karena kalau berpolitik, berseberangan, bisa lain dengan lain bermusuhan. Itu salah satu. Berpolitik saja diatur, tidak boleh. Mereka tidak boleh berpakaian bulu karena bisa alergi. Itu semua diatur, ya. Dan kemudian mereka waktu umur putra putri mahkota itu, waktu mereka berumur 12 tahun, mereka langsung ditabiskan menjadi putra dan putri mahkota. Luar biasa, bersyukur untuk anak-anak kami yang telah mengambil keputusan untuk melakukan baptisan selam. Itu salah satu langkah-langkah pertobatan yang menjadi putra putri mahkota kerajaan. Amin. Bersyukur buat Tuhan Yesus, luar biasa. Nah, kalau kita baca ada banyak aturan-aturan kerajaan, ya. Nah, sebagai putra dan putri mahkota kita pun harus tunduk kepada aturan-aturan firman Allah. Nah, kalau saya mau belajar juga siang ini tentang hak dan kewajiban kita sebagai putra mahkota kerajaan. Nah, kalau kita baca lagi dalam Kejadian 1 tentang manusia pertama, Adam dan Hawa, di mana Tuhan tempatkan mereka di Eden. Ya, Tuhan tempatkan mereka, ada tujuan Tuhan untuk mereka berkuasa atas Eden, atas pemerintahan, atas kerajaan. Dan waktu pertama manusia ada di Taman Eden, hubungan mereka sempurna dengan Allah. Ya, hubungan Adam dengan Tuhan Allah itu sempurna, ya. Tetapi ketidaktaatan manusia diusir keluar dari Taman Eden, ya. Mengapa Hawa lebih mendengar suara iblis lewat ular, ya? Tuhan katakan bahwa semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan, tapi satu pohon yang di tengah kamu tidak boleh makan. Tapi ular balikan fakta. Nah, demikian kita, kadang-kala kita memutarbalikkan kebenaran Allah, ya. Tuhan bilang yang ini, kita lakukan yang ini, ya. Demikian dengan Hawa, dia tunduk kepada iblis, dia tunduk kepada hatinya, kepada hati nuraninya. Ini yang lebih benar, ya. Padahal Tuhan bilang jangan, boleh kamu makan semuanya, tapi yang tengah jangan kamu makan. Kalau kamu makan kamu mati, ya. Dan Hawa tidak tunduk kepada apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah, dan dikatakan mereka terhilang, mereka jatuh ke dalam dosa. Dikatakan mereka lari, mereka menjauh dari Tuhan. Kenapa? Mereka katakan bahwa firman Tuhan katakan dalam dalam Kejadian 3 itu, Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan Hawa dia dengan Adam menjauh dari Tuhan. Kenapa mereka menjauh dari Tuhan? Dikatakan mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang? Kemuliaan Tuhan telah hilang dari mereka, ya. Kemuliaan Tuhan telah diambil dari mereka. Dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Tuhan bilang, kenapa kamu tahu bahwa kamu telanjang? Tuhan bilang, kalau tidak ayat 17, mengapa kamu telanjang? Dan mereka bilang begini, mereka telah makan. Tuhan bilang, kamu telah makan dari buah yang aku larang. Lalu Hawa bilang, wanita menyalahkan perempuan yang ada di sampingnya.
Dan itulah yang membuat Tuhan membuang mereka. Sebenarnya mereka diberi kuasa untuk menguasai Eden. Mereka diberi otoritas untuk menguasai Eden. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Sehingga Tuhan membuang mereka. Kalau kita baca ayat yang ke-23, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Nah, mengapa manusia itu tidak tunduk dan taat kepada Allah? Ya, karena keinginan hati mereka. Dan akibat dari mereka tidak taat ada 3 hal. Mereka kehilangan jabatan. Mereka kehilangan jabatan, Kejadian 3 ayat 23. Mereka kehilangan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Jadi Tuhan mengusir mereka karena ketidaktaatan mereka. Padahal hak mereka Tuhan berikan bagi mereka untuk menguasainya. Kalau kita baca dalam Keluaran 1 ayat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan bahwa Tuhan menyuruh mereka untuk menguasai pohon-pohon, burung-burung di udara, dan semua yang ada di bumi dikuasai oleh mereka. Tapi karena ketidaktaatan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mungkin kita baca firman Tuhan dulu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Jadi Tuhan bilang berkuasa. Tuhan katakan berkuasa atas burung-burung, atas ikan-ikan di laut, atas bumi, segalanya Tuhan bilang berkuasa. Jadi kepemimpinan itu Tuhan berikan bagi Adam saat itu. Tapi Adam tidak tunduk, tidak taat, dan mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Yang kedua, mereka kehilangan kekuasaan. Kejadian 1 ayat 26 tadi bilang kuasa diberikan kepada mereka, ya, untuk mereka menguasai bumi ini. Bukan saja ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, tapi bumi ini dikuasai oleh mereka, ya. Tapi yang tadi kembali lagi mereka tidak taat, itu diambil. Ya, lalu berikutnya mereka bekerja membanting tulang. Kejadian 3 ayat 17. Sebenarnya mereka harus menikmati Taman Eden itu, ya. Mereka harus menikmati karena Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Tapi karena ketidaktaatan, mereka harus bekerja membanting tulang. Kita baca dulu Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah kamu padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Mari kita taat kepada perintah Tuhan, supaya berkat-berkat itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan itulah membuat Adam dan Hawa harus menderita. Ya, berikutnya kehilangan persediaan yang melimpah. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Luar biasa.
biji-biji pohon-pohon. Kalau kita baca berikutnya dikatakan bahwa pohon-pohon yang berhijau pun Tuhan mengatur untuk manusia ini menikmatinya, ya. Tapi kembali lagi, mereka harus menerima semua yang telah mereka lakukan, ya. Kehilangan persediaannya. Nah, kalau kita baca lagi dalam Injil Lukas ayat 15 tentang kisah anak yang terhilang, anak bungsu yang mengambil warisan ayahnya, dan dia pergi berfoya-foya dengan warisan ayahnya, ya, dan habis semua warisannya, dan dia sadar untuk kembali kepada bapaknya. Kalau dengan ceritanya, kita baca ceritanya, dan waktu dia kembali, Allah mengenakan dia dengan jubah yang baru, ya, jubah yang lama, jubah yang kotor, kehidupan yang lama, ya, diganti dengan yang baru. Artinya jubah itu bicara tentang kekuatan lagi yang Tuhan berikan bagi anak yang bungsu, ya. Dan Tuhan memberi cincin yang baru kepada dia, tanda otoritas Tuhan berikan kepada anak yang terhilang. Yang ketiga, Tuhan memberi sepatu misi, ya, yang Tuhan percayakan kepada anak bungsu itu. Jadi mari, semua yang telah Tuhan berikan bagi kita, kepercayaan, otoritas, kemampuan dari Tuhan, mari kita pergunakan. Saya percaya bahwa warisan kerajaan surga tidak bisa diambil oleh siapapun, ya. Warisan kerajaan surga tidak bisa dapat diambil oleh siapapun. Hikmah, pengurapan, kemampuan dari Tuhan bagi kita tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu Tuhan berikan bagi kita. Itu warisan kerajaan surga. Oleh warisan dunia ini, dunia ambil, tapi untuk surga tidak bisa diambil dari kita, ahli waris kerajaan surga. Amin. Amin. Baik. Nah, karena tadi saya bicara bahwa sebagai ahli waris kerajaan surga ada kewajiban, ya, ada hak dari setiap kita sebagai ahli waris kerajaan surga, putra putri mahkota, ya. Yang pertama, ya, ini sebagai hukum kerajaan, ya, memuliakan raja lewat kehidupan, tindakan, dan perbuatan kita. Kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu hukum kerajaan. Hukum kerajaan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Artinya kita mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan kita, tapi harus dengan perbuatan kita. Ya, kita kadang-kadang cuma, saya mengasihi Tuhan, tapi apa perbuatan kita? Benarkah kita mengasihi Tuhan? Datang beribadah saja, ya, suka-suka. Doa puasa juga suka-suka. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya, jangan main-main, ya, jangan main-main dengan keadaan dunia seperti ini, karena waktu semakin singkat. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Seluruh hidup kita ini kita persembahkan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan saja. Mari lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, ya. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, lalu kita mengasihi sesama kita, ya. Kalau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan saja, kadang-kadang kita tidak mengasihi dengan segenap hati kita, segenap kekuatan jiwa kita, apalagi sesama kita. Sesama kita saya tidak, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan maksudnya. Mari kita belajar, semua belajar, ya. Saya bersyukur buat Tuhan untuk semua warga kerajaan yang sudah mengikuti menjadi murid, ya, walaupun baru 2 kali, tapi luar biasa pengajaran.
Ya, mari kita belajar sampai selesai. Kita akan mendapat sertifikat dari Sorong, tapi bukan sertifikat itu yang dimaksudkan. Sertifikat dari kerajaan surga yang harus diberikan. Itu dunia punya. Sertifikat tidak ada artinya. Ketaatan kita yang membuat kita dapat sertifikat dari kerajaan surga. Itu yang terpenting. Ini yang terpenting. Mari kita belajar. Ya, mungkin kita ada apa-apa serta karena 3 kali apa dikatakan tidak akan mendapat sertifikat. Tapi mari kita belajar. Tunduk kepada pemimpin. Ya, kalau pemimpin bilang 3 kali apa tidak dapat sertifikat, mari kita tunduk untuk belajar kepada aturan-aturan yang ada. Ya, terima kasih untuk kepala sekolah yang biasa bikin macam luar biasa. Ya, baik. Itu hak yang pertama. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua. Oh iya, kedua saja. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini panggilan Abraham waktu dia keluar dari Uskaki. Ya, jadi Tuhan punya rencana untuk Abraham. Ya, rencana turun temurun. Ya, dia akan diberkati Abraham waktu itu. Dan Tuhan dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus meninggalkan bangsanya untuk dia harus pergi. Nah, dia meninggalkan semua yang dia cintai, semua yang berhubungan dengan dirinya. Tapi Tuhan bilang keluar, tinggalkan. Artinya kehidupan lama kita mari kita tinggalkan, keluar untuk mendapat berkat yang besar, sesuatu yang besar. Mari kita keluar dari situ, ya. Seperti Abraham keluar. Tuhan bilang keluar, meninggalkan keluargamu, meninggalkan kaummu, keluar. Ya, karena berkat besar akan Tuhan berikan bagi dia. Keturunannya akan diberkati Tuhan. Dari keturunanlah Yesus ada di dunia. Ya, jadi mari kita belajar untuk meninggalkan semua keadaan kehidupan kita, bahwa dosa kita itu kita tinggalkan, kita meninggalkan dan kita berjalan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mari berikutnya. Orang lain lebih penting dari kita. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mari kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Jangan kita lebih penting dari orang lain. Orang lain lebih penting dari diri kita. Ya, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita angkuh. Kita mau kita dia lebih penting. Orang lain tidak penting menurut kita. Ya, padahal Tuhan mau orang lain lebih penting daripada kita. Firman Tuhan katakan, dan Tuhan menentang orang-orang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Ya, itu perlu ada dalam kerajaan surga. Itu perlu ada pada ahli-ahli waris kerajaan surga, putra-putri mahkota. Jadi kita harus mementingkan orang lain dari diri kita. Jangan kita dia siapa? Ya, saya lebih ini, saya kan gitu, saya kan ini, saya kayak gitu. Tidak ada orang lain lebih penting daripada kita. Sekalipun kita pengajar, jemaat lebih penting dari kita kok. Sebab itu kita harus mencari jemaat, karena jemaat lebih penting dari kita. Justru kita pemimpin dipercayakan untuk membawa jemaat. Jadi lebih penting mereka dari kita. Jangan kita menganggap, oh kita lebih penting, kita yang kan sudah diutus, sudah di ini, pak kita pemimpin. Tidak. Ya, orang lain lebih penting dari diri kita. Amin. Amin. Ya. Baik. Itu kewajiban sebagai warga kerajaan. Ya. Sekarang hak kita sebagai putra putri mahkota, hak istimewa. Kalau kita baca dalam Wahyu 5 ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah bersama raja di bumi. Ya, kita akan memerintah kalau kita taat. Ya,
karena kita putri dan putra mahkota. Kemudian Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya, sampai memerintah bersama Yesus di 1000 tahun kemudian. Amin. Percaya. Yes. Percaya bahwa taat dan setia. Kemudian terakhir Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kita telah dipilih menjadi putra putri mahkota kerajaan. Amen. Dan ada hak dan kewajiban kita yang kita harus lakukan sebagai putra dan putri